Nah, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibur Rahman dari kelas 11 SIJA SMKN 1 Cimahi. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai produk yang telah saya rancang. Produknya adalah black box. Baik, mungkin untuk sedikit mereview atau misalnya sedikit menceritakan sebenarnya apa maksudnya black box di sini. Kan biasanya black box itu berada di pesawat atau apa. Nah, di sini tuh maksud black box ini adalah karena box ini hitam dan dapat mengontrol atau misalnya memonitoring. Nah, hanya saja memonitoring di sini adalah memonitoring rumah. Jadi black box di sini itu adalah saya merencanakan suatu produk mengenai yang biasa kita sebut smart home, hanya saja di sini bentuknya mungkin lebih ringkas atau hanya baru berbentuk prototype. Namun, walaupun seperti itu, kita dapat mengatur, salah satunya mungkin kamar ini dengan kita bisa mengontrol lampu, atau misalnya kita mengontrol stop kontak atau yang lain-lain, dan kita mengetahui suhu ruangan di sini berapa, dan juga misalnya kita pepergian, hanya saja mungkin tidak yakin apakah ruangan ini aman. Nah, oleh sebab itu, kita akan bahas mengenai komponen-komponen apa saja yang ada di produk ini. Mungkin untuk selanjutnya, saya akan sedikit mereview dari produk ini, apa saja yang digunakan atau misalnya bagaimana langkah kerjanya. Teman-teman bisa simak video berikut ini. Baik teman-teman, di sini saya akan pertama melakukan review terhadap komponen yang ada pada black box yang setelah tadi saya sebutkan. Yang pertama saya akan sedikit mereview mengenai, yaitu saya menggunakan Node MCU. Mungkin bisa dibilang Node MCU ini adalah prosesornya atau cara program itu berjalan. Nah, jadi di Node MCU ini kita memasukkan coding dan coding itu akan diolah menjadi suatu input dan output gitu. Mungkin sedikit pembahasan juga mengapa saya memilih Node MCU daripada yang mungkin produk yang lain. Yang pertama karena Node MCU ini telah memiliki modul Wi-Fi. Jadi kita tidak perlu menambahkan Wi-Fi modulnya ISP, dan ini sudah tertanam langsung. Alasan kedua juga karena memang harganya yang cukup terjangkau dibanding yang lain. Nah, bisa dibilang harganya mungkin bisa setengahnya dari produk-produk yang lain, dan ini menjadi suatu hal yang lumayan kita bisa ambil peluangnya gitu karena lebih murah. Dan ini juga bentuknya ini lebih compact, maksudnya lebih ringkas, ini hanya seukuran seperti ini, dan ini jadi lebih mudah dalam mengatur posisi atau penempatan si board ini. Nah, mungkin sedikit ini untuk Node MCU. Terus selanjutnya adalah kita mengenai relay. Nah, apa sih fungsi dari relay ini? Sebagai pemutus dan penyambung aliran listrik. Nah, misalnya kita akan mengontrol suatu lampu atau misalnya yang berkaitan dengan listrik 220 volt. Ini yang mengatur mengenai atau biasa kita sebut sebagai gardunya ini di sini. Ini pun saya mendapatkan yang harganya cukup lumayan karena saya membeli semua komponen ini itu online dan harganya lumayan murah. Nah, ini menjadi hal yang kita perlu lihat atau misalnya kita jadikan peluang apabila kita jadikan ini sebagai usaha. Mungkin selanjutnya adalah sensor. Selanjutnya kita bahas mengenai sensor suhu, atau ini serinya itu adalah
DHT11. DHT11 ini untuk memonitoring suhu ataupun kelembapan pada ruangan ini. Nah, hanya saja pada DHT11 ini kekurangannya adalah tidak begitu akurat dibandingkan ada yang keluaran terbaru yaitu DHT22. Nah, hanya saja kan di sini saya masih belajar dan mungkin budget yang lebih minim karena untuk harga dari sensor yang DHT22 itu 2 kali lipatnya harga DHT11. Jadi itu cukup mahal. Hanya saja apabila ingin digunakan sebagai sensor yang lebih akurat, saya rekomendasikan menggunakan DHT22. Selanjutnya adalah sensor PIR atau biasa kita sebut sebagai sensor gerak. Jadi di sini itu sensor gerak nanti bisa ini ada pengatur ini ya, jaraknya itu misal sampai berapa meter ke radiusnya. Nah, jadi itu bisa satu ruangan terkena dari si infrared ini gitu. Jadi misalnya ada pergerakan bisa terbaca. Nah, di sini juga ada pengaturannya. Ini adalah delay. Misalnya ini delaynya berapa, kita atur berapa detik atau segimana. Dan ini juga jaraknya, misalnya kita jaraknya yang jarak lingkup kecil atau jarak lingkup yang lebih luas gitu. Dan untuk yang mungkin ini yang terakhir adalah ini sebenarnya sudah saya rangkai dan tadi dicopot ya jadi biar lebih mudah. Di sini itu adalah bisa disebut power supply atau mungkin biasa saya sebut sebagai step down dari listrik yang masuk ke dalam nanti komponen-komponen ini. Misalnya kita menggunakan adaptor di sini dari 7 sampai 12 volt kita masukkan ke jack ini dan nanti ini akan diproses menjadi 5 volt dan 3 volt. Dan ini pun karena apabila kita menggunakan jack DC ini langsung terhubung ke komponen lainnya, itu akan menjadi kerusakan dan mungkin bisa terjadi korsleting. Nah, ini untuk tadi mengatur dari voltasenya. Dan ini adalah yang biasa kita sebut breadboard atau project board. Ini sebagai di sini ada tempat-tempat untuk menyimpan pin. Nah, seperti ini ya. Saya menggunakan jumper nanti untuk menghubungkan antara komponen-komponen lainnya, komponen board node MCU dengan komponen yang lainnya, sensor-sensor seperti itu. Mungkin untuk review dari komponen-komponennya cukup sekian. Di sini saya akan demonstrasikan mengenai produk yang tadi sudah saya rancang dan mungkin untuk di sini itu masih terlihat belum begitu rapi karena masih bersifat sementara ya. Dan di sini kita lihat bahwa sensor PIR di sini kita tidak menggunakan karena sering terjadi masalah pada kode dan karena bentuknya ini notifikasi ke handphone dan itu sangat mengganggu. Jadi kita nonaktifkan untuk sementara sensor PIR-nya. Dan sebagai contoh kita coba untuk mempraktekannya langsung ke aplikasi Blink. Kita lihat di sini, kita nyalakan. Nah, seperti ini. Berarti sudah menyala. Nah, di sini pun sudah terlihat bahwa smart home ini sudah terkonek sebentar. Kita refresh dulu. Nah, online. Nah, berarti tadi kan posisinya offline ya. Nah, di sini sudah terlihat online. Di sini yang dapat kita lihat adalah temperatur dan kelembapan. Nah, untuk temperatur ini yang tadi telah saya sebutkan ini tidak begitu akurat. Jadi kalau tidak salah toleransi beberapa derajat.
Dan untuk kelembapan saya mungkin hampir sama, tapi kita cek apakah kelembapannya berjalan. Nah, di sini kita coba tekan ya, karena kan pada diri kita itu apabila seperti ini dapat menghasilkan uap air. Nah, tuh. Jadi kelembapan di sini yang asal tadi 80-an jadi 95 karena yang diakibatkan oleh kondisi dari tubuh kita tuh. Temperatur juga menjadi naik. Nah, itu pun seperti ini nanti berarti sensor ini berjalan dengan baik. Gitu. Hanya saja mungkin untuk akurasinya tidak begitu maksimal. Untuk selanjutnya kita buktikan sebagai ini untuk yang tadi itu relay atau kita akan gunakan sebagai on off lampu. Jadi di sini itu kita klik dulu ya. Nah, ini menandakan bahwa saya tunjukkan dulu. Ini menandakan bahwa lampu ini nanti yang apabila dihubungkan ini dalam kondisi menyala. Nah, ini sebagai gambarannya di sini misalnya kondisi lampu on dan kita coba off. Nah, itu akan off dan ini seperti ada suara sekring atau apa ya ketika on off. Nah, kita coba matikan yang satunya. Nah, mati. Nah, kita coba kita fokuskan kepada situ. Nah, kita nyalakan. Nah, nyala. Ya pun nyala. Tuh. Nah, ini kecepatan dari atau misalnya responsif dari komponen ini itu tergantung dari koneksi internet kita. Karena apabila koneksi internet kita kurang baik, ini akan menjadi delay yang mungkin delaynya lumayan lama atau tidak begitu lama, hanya saja agak jeda beberapa detik gitu. Nah, di sini karena koneksi internetnya cukup bagus, jadi cukup responsif untuk mematikan dan menyalakan. Di sini seharusnya apabila sensor peer terhubung ini kan notifikasinya dan ini ada seperti indikator LED-nya. Nah, itu nanti misalnya kita kondisinya keluar, itu pun dapat keluar aplikasi, kita dapat mengetahui notifikasinya. Jadi itu jadi cukup lumayan berguna apabila kita nanti sedang bepergian dan dapat menyalakan notifikasi pada umumnya, misalnya seperti notifikasi chat atau apa. Nah, mungkin seperti itu ya untuk review dari produk yang telah saya rancang. Mungkin masih banyak kekurangannya, hanya saja ini masih jadi bahan pembelajaran dan tadi pun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, seperti tadi pemrograman pada sensor peer. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sekilas review produk yang telah saya rancang. Mohon maaf apabila misalnya dalam kata-kata saya masih banyak kekurangannya atau ada yang tidak sopan atau misalnya ada yang tersinggung, mohon dimaafkan karena di sini saya masih sama-sama belajar dan mungkin belum terbiasa mengenai review-review seperti ini. Saya Muhammad Habibur Rahman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.